Yo, halo guys, welcome back to my YouTube channel with me Corset King. Jadi di video kali ini aku akan melanjutkan penjelasan role atau peran di faksi impostor ya guys ya. Kalau kemarin kita bahas faksi Space Crow, kita akan bahas ke faksi impostor. Tapi sebelum kita mulai ke video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian agar banyak orang yang tahu kalau role-role di impostor ini banyak yang paham lah ya cara mainnya dan kegunaannya buat apa guys. Jadi yang pertama ada yang namanya red impostor atau impostor botak ya guys ya. Kenapa aku bilang impostor botak? Karena di sini nggak ada apa-apa ya. Dia skillnya itu bisa mengeliminasi Space Crow dan bisa mengsabotase spaceship guys. Dan dia itu bisa memasuki ventilasi untuk berpindah cepat. Jadi conjurer ini seperti tukang santetnya impostor ya guys ya. Jadi dia itu bisa mengsantet atau mengutuk orang. Jadi kita bisa menargetkan satu orang dan setelah 5 detik orang itu akan mati ya guys ya. Contohnya seperti di video ini. Setelah 5 detik dia akan mati guys coklatnya ya. Dan orang yang dikutuk ini tidak bisa on mic, atau jika dia report atau emergency meeting maka dia akan mati di meeting tersebut walaupun dia yang melapor ya. Kita lanjut, selanjutnya adalah bunglon. Sesuai namanya, bunglon ini ya seperti bunglon ya guys ya. Jadi dia itu bisa mempunyai kemampuan khusus untuk menghilang. Jadi setelah dia ngekill orang atau membunuh orang, dia bisa memanfaatkan skillnya untuk menghilang agar tidak ketahuan. Jadi seperti ini ya. Jadi jika di tampilan orang-orang tuh dia itu tidak terlihat ya guys ya, tetapi ada batas cooldownnya. Jadi dia tidak bisa selamanya hilang. Jadi setelah 10 detik dia akan kembali seperti normal ya guys ya, dan kelihatan. Kita lanjut, selanjutnya adalah flashbang. Jadi skill utamanya dia bisa memberikan flashbang. Jadi orang yang terkena flashbang layarnya akan putih dan bisa dimanfaatkan ketika kita mengsabotase reaktor, listrik atau oksigen. Jadi setelah orang-orang banyak berkumpul, kita gunakan manfaatkan skill flashbang, pasti semua orang itu layarnya putih semua karena terkena flashbang dan tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya. Jadi layarnya putih semua. Jadi gunakan dengan sebaik mungkin. Dan kita lanjut ke Godfather. Sebenarnya Godfather ini adalah peran lama yang dibuat oleh Super Sus, tetapi baru dirilis atau dibuat menjadi peran aktif lah ya, peran asli di game Super Sus ini. Dan dia itu skillnya bisa menghentikan meeting, seperti yang aku pernah buat videonya kemarin untuk review atau memberi tips and trick Godfather ini. Jadi dia itu hanya bisa memberhentikan meeting selama 1 kali saja. Jadi gunakan dengan bijak dan sebaik mungkin. Kita lanjut ke peran pesuruh. Jadi pesuruh ini mempunyai skill untuk menyapu mayat. Jadi kelebihan dia bisa membersihkan mayat agar mayat itu tidak terlihat oleh orang lain. Jadi dia apa ya guys ya, jadi dia itu kekurangannya itu tidak bisa membunuh. Jadi yang bisa membunuh itu temannya ya guys ya. Jadi dia hanya bisa nyapu-nyapu saja. Tapi kalau teman impostornya sudah di vote keluar atau mati, dia tidak bisa menggunakan skill menyapunya. Dia hanya bisa menjadi impostor biasa. Jadi cuma bisa ngekill. Ini sepertinya di nerf ya guys ya. Waktu itu pesuruh ini kalau temennya mati atau di vote keluar, dia bisa nyapu sambil kill. Tapi sekarang sudah di nerf sepertinya. Jadi dia itu hanya bisa membunuh jika tidak ada lagi impostor yang tersisa. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke role selanjutnya, yaitu spy. Jadi spy ini dia memiliki kemampuan untuk bisa mengambil sampel orang lain atau player lain
dan dia bisa menyamar menjadi orang lain. Kekurangannya dia tidak bisa menggunakan ventilasi dan dia hanya bisa menyamar menjadi orang lain selama 15 detik. Setelah 15 detik dia akan kembali ke warna semulanya. Kita lanjut ke role penjaga. Jadi penjaga itu mempunyai kemampuan untuk membuat sebuah portal dan batas maksimal portal tersebut adalah 3. Jadi dia seperti menambahkan ventilasi tambahan lah ibaratkan. Dan dia bisa menggunakan portal itu untuk bersembunyi, lari atau semacamnya. Selanjutnya adalah Blackjack. Kemampuan utamanya adalah dia bisa menebak peran orang lain selama sesi meeting. Jadi dia menebak peran, misalkan peran A itu engineer, dan dia menebak, dan jika tebakannya benar, orang tersebut yang kita tebak akan mati, dan jika kita salah menebak, kita yang akan tereliminasi atau mati. Dan dia hanya memiliki satu kesempatan menebak setiap meeting. Kita lanjut ke role selanjutnya, yaitu Undertaker. Jadi untuk kemampuannya dia bisa memindahkan mayat atau menyeret mayat. Agar apa? Gunanya apa? Agar mayat tersebut tidak di-report atau kita tidak dicurigai oleh siapapun. Jadi dia bisa menyembunyikan mayat di tempat tertutup. Dan dia ini hati-hati guys kalau kalian nemu peran ini. Dan ada dokter juga, hati-hati yang memiliki role Undertaker ini bisa berpura-pura menjadi dokter. Jadi kalian kalau sering-sering main pasti tahu lah ya Undertaker mana dan dokter yang mana. Jadi bisa membedakan ya. Jadi hati-hati aja. Kita ke role selanjutnya, yaitu Dalang. Jadi untuk kemampuannya dia bisa mengontrol atau mengendalikan pemain lainnya untuk menyerang. Jadi dia bisa mengunci pemain lain, misalkan ungu yang dia kunci, lalu Dalang ini menggunakan skill. Jadi kita bisa menggerakkan si ungu itu, misalkan untuk membunuh orang. Jadi kalau kita gerakin ungu dan kita ngebunuh orang, pasti yang dicurigai itu ungu, karena ungu yang ngekill, padahal kita yang ngontrol ya guys ya. Dan kita lanjut ke role selanjutnya, yaitu Bounty Hunter. Untuk kemampuannya dia bisa menargetkan satu orang, bukan menargetkan sih guys, yaitu punya satu orang untuk ditarget. Dan jika orang tersebut yang ada di dalam target kita mati, cooldown skill atau kill kita itu akan berkurang selama 3 detik. Dan jika kita membunuh tetapi yang kita bunuh itu tidak ada di dalam target, maka skill kill kita akan atau eliminasi kita akan selama 45 detik. Jadi lama banget tuh ya. Jadi kalian itu kalau pakai Bounty Hunter, kalian kalau ada tanda panah gini, kalian bunuh sesuai yang ada di tanda panah atau di target. Kita lanjut ke role selanjutnya, yaitu Ninja. Untuk kemampuannya dia bisa menargetkan satu orang. Jadi dia bisa menargetkan satu orang, dan jika sudah ditargetkan, jika dipencet kembali skillnya, maka ninja ini bisa membunuh orang yang kita targetkan sebelumnya. Dan jika kita setelah membunuh orang yang kita targetkan, maka kita akan menghilang seperti bunglon, tetapi kekurangannya ada hijau-hijau ini. Jadi kalian bisa dikejar. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan skill ninja ini ya. Atau daun lah ya, hijau-hijau tuh daun ya guys ya. Kita lanjut ke role selanjutnya, yaitu Dementor. Ketika Dementor telah tereliminasi dari permainan, Dementor bisa merasuki mayat yang telah meninggal atau mati. Jadi dia bisa hidup kembali asalkan ada mayat yang dia rasuki. Jadi dia kalau di vote keluar, dia bisa merasuki mayatnya ya guys ya. Kita lanjut ke role selanjutnya, yaitu Empress. Jadi untuk
untuk kemampuan utama Empress ini, dia bisa memanggil satu orang ke tempatnya lalu membunuhnya di tempat ya guys ya. Jadi dia kayak bisa mengteleportasi orang seperti yang ada di sini ya. No, Cian tiba-tiba muncul dan dia ngekill. Kita lanjut ke role selanjutnya yaitu Trickster. Masih panjang ya guys ya, Trickster. Untuk skillnya dia bisa menargetkan satu orang, dan orang yang kita targetkan, jika kita report maka orang yang kita targetkan akan mereport mayat tersebut. Jadi misalkan kita targetkan si kuning, nah terus abis itu kita ngekill merah, terus kita report, dan yang nge-report itu bukan kita tapi si kuning yang telah kita targetkan. Jadi dia kayak bisa memanipulasi gitu ya guys ya. Kita lanjut ke role selanjutnya yaitu Sniper. Untuk skill Sniper ini dia bisa menembak dari jarak jauh atau membunuh dari jarak jauh. Jadi kalau kalian ada melihat orang yang tiba-tiba diem, bisa jadi itu adalah Sniper ya guys ya. Jadi dia itu bisa membunuh dari jarak jauh. Tapi ada kayak merah-merah gini guys. Jadi semua orang tuh bisa lihat kalau wah, Sniper nih lagi gunain skillnya. Hati-hati guys. Dan dia tidak bisa bergerak. Kekurangan dia tidak bisa bergerak setelah menggunakan skill atau saat menggunakan skill. Sorry ya, dia saat menggunakan skill ini Sniper dia tidak bisa bergerak. Kita lanjut ke role selanjutnya yaitu Kerasakti. Kerasakti ini dia bisa berubah menjadi barang, misi, mayat, atau duplikat diri sendiri. Dan tindakan selain berjalan akan menunjukkan diri sendiri. Jadi dia bisa berubah menjadi barang atau yang lainnya. Nah seperti ini ya guys ya. Pokoknya kayak apa ya, dia bisa berubah lah intinya ya. Kita untuk menyamar ya. Kita lanjut ke role selanjutnya yaitu Vampir. Vampir ini untuk skillnya dia cooldown eliminasi akan berkurang setelah eliminasi pemain lain, dan dia bisa mengetahui peran pemain yang dieliminasi dan memakai skillnya satu kali. Jadi dia kayak bisa mengambil role orang lain yang telah kita bunuh. Kita lanjut ke role selanjutnya yaitu Time Assassin. Untuk kemampuannya dia bisa menghentikan waktu dan mengeliminasi. Ketika kita menggunakan skill menghentikan waktu, maka semua player tidak akan bisa bergerak. Dan kalau kita yang menggunakan skillnya, di mata Space Crew kita itu diam. Jadi tidak ada yang bergerak gitu. Semuanya diam guys. Dan jika waktu misi darurat atau sabotase, dia juga bisa dihentikan dengan skillnya. Kita lanjut ke role selanjutnya yaitu Dark Emperor. Untuk skillnya dia bisa memasang bola kegelapan pada peta, dan pemain yang mengambil bola tersebut akan mendapatkan satu kali kesempatan serang. Jadi kalian bisa ngambil bola itu, kalian gunain sendiri. Jadi kalian tuh punya 2 kali kesempatan kill atau 2 kali kill orang gitu. Ini mirip kayak Bounty Hunter tapi cooldownnya yang sama ya. Jadi kalau Bounty Hunter kan cooldownnya 3 detik. Nah ini juga 3 detik tapi cuma punya 2 kali kesempatan kill kalau dia mengambil bola kegelapannya. Kita lanjut ke role yang selanjutnya yaitu Prankster. Untuk skillnya dia bisa prank ya, atau dapat mempengaruhi berbagai target dengan efek yang berbeda. Jadi dia itu bisa memundurkan progres misi, menonaktifkan objek perbaikan misi darurat, dan membuat pemain lain yang melaporkan mayat berbicara tidak karuan. Jadi dia itu bisa juga membuat pemain lain gagal menggunakan skill. Ya seperti kayak apa ya guys ya, kayak di mata orang yang kita prank itu layarnya aneh gitu lah, kayak nge-glitch gitu guys. Jadi ya pokoknya nggak jelas lah ya. Jadi dia tuh bisa ngeprank orang atau mengganggu orang lain. Dan orang yang kita gunakan skillnya
kita gunain skillnya, dia itu tidak bisa membenarkan sabotase. Jadi kalau kita sabotase, orang tersebut tidak bisa memperbaiki sabotase itu yang kita prank. Kita lanjut ke role selanjutnya, yaitu peniru. Jadi untuk peniru ini dia bisa membangkitkan mayat yang mati. Tapi untuk mayat yang yang telah meninggal itu kita bisa hidupin lagi. Tapi itu bukan orang aslinya. Jadi kayak boneka gitulah. Kayak makhluk hidup tidak bernyawa. Kayak apa ya guys ya? Ya gitulah pokoknya ya. Dan untuk cara mengcounter ini atau kekurangannya, kita bisa gunakan meta emoticon. Jadi kita kalau ada role ini, kita on mic, kita suruh semua orang emote atau chat atau ngomong. Nah, orang yang tidak emote, chat atau ngomong pasti dia adalah si boneka peniru ini ya guys ya. Jadi tiruannya itu yang kita bangkitkan mayatnya, dia itu akan bertindak seperti pemain, tetapi dengan penampilan yang berbeda. Jadi dia itu bisa gerak, bisa vote, dan bisa yang lain, tapi dia bukan player asli. Kita lanjut ke role terakhir, yaitu Ghost Bride ya, sorry. Ghost Bride itu bisa skillnya bisa mempersempit penglihatan pemain lain, menyembunyikan diri dan memasuki mode observer. Jadi di mode ini ia bisa menyerang satu pemain lain dari jarak jauh. Jadi dia itu bisa ngekill siapa aja yang dia mau dari jarak jauh tanpa ketahuan. Jadi ini OP banget guys. Jadi dia kayak bisa teleport ke orang, tapi pas kita teleport itu dia player lain nggak kelihatan guys kalau kita itu kesana gitu. Jadi OP banget deh skill. Jadi dia bisa ngebunuh dari jarak jauh, terus nggak ketahuan lagi yang teleport tuh siapa gitu. Oke guys, jadi mungkin untuk role impostor sampai seperti ini. Jadi ada 24 totalnya ya. Oke, jadi jika kalian paham atau bermanfaat video ini, jangan lupa di like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalau aku upload video kalian bisa mengetahuinya. Dan ya, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian itu mengerti dan paham soal skill dari impostor ini. Dan jika ada kesalahan mohon maaf, dan jika ada saran video selanjutnya jangan lupa komentar di kolom komentar, akan aku balas. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Goodbye guys. Jangan lupa subscribe guys.